وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من هو خير مقاما وأحسن نبيا وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المتصف بالمكارم كبارا وصبيا اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وعلى آله وصحبه الذين يحسنون إسلامهم ولم يفعلوا شيئا فريا أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاهدوا في الله وجاهدوا في الله وجاهدوا في الله حق جهاده al-ayat. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini hari yang sangat dimuliakan oleh Allah. Hari yang sangat sakral yang disakralkan oleh Allah. Hari yang sangat agung yang sengaja Allah agungkan sampai-sampai para malaikatnya Allah dari bainal masyriq wal maghrib menyaksikan siapa-siapa umat yang beriman kepada Allah masuk di tempat di mana hatinya selalu digantungkan kepada Allah untuk meminta memohon pertolongan Allah, meminta memohon solusi kepada Allah, meminta memohon kepada Allah ridhanya, inayahnya, maunahnya dan berbagai macam permintaan yang ada di dalam hati kita yang kepada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tempat inilah hati kita selalu kita gantungkan kepada Allah. Mari di Saibul Ayam ini dengan adanya waktu yang sangat singkat, saya selaku khatib yang merupakan suahibul fakir, yang merupakan sedikit daripada ilmu, tapi memiliki suatu keimanan kepada Allah, keyakinan yang betul-betul yakin kepada Allah, untuk mengajak semua para umat, khususnya para jemaah sholat Jumat, untuk senantiasa meningkatkan kualitas sekaligus kuantitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman yang sebenar-benarnya, iman yang sesungguh-sungguhnya, yaitu imtisalul ma'murat wa ijtinabul manhiyat, menjalankan segala perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mudah menjalankan perintah Allah, butuh pengorbanan, butuh kekuatan, butuh kesabaran, butuh keikhlasan, butuh keikhlasan khusyuan yang betul-betul untuk menjalankan berbagai macam perintah kepada Allah Subhanahu wa taala, berbagai macam perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di atas mimbar yang sangat sederhana ini yang disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah berabad-abad tahun, beratus-ratus tahun memberikan sesuatu maklumat sekaligus pesan kepada kita. Pesan untuk umat yang mau beriman, yang mau percaya, yang mau mengikuti ajarannya, yaitu ajaran junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pesan baginda Nabi Muhammad? Banyak. Kalau kita rentetkan, kalau kita hidup, banyak pesan Nabi kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya. Di antara salah satu dari sekian banyaknya pesan Nabi, Nabi katakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Nabi kita baginda Nabi Muhammad yang merupakan sosok manusia yang sama dengan kita, tapi derajatnya, makamnya, kedudukannya, kemuliaannya tidak sama dengan kita. Beliau adalah orang yang terpilih
membawa kita jikalau diamalkan ucapan itu, pesan itu yang Nabi sampaikan kemudian diamalkan oleh kita, maka kita akan selamat. Bukan hanya selamat di dunia, tetapi kita selamat di dunia wal akhirah. Apa kata Nabi? Innallaha la yanzuru, sesungguhnya Allah yang menciptakan kita, yang menghidupkan kita, yang membuka kedua mata kita, yang menggerakkan badan kita, yang mendudukkan kita di atas masjid ini untuk senantiasa menjalankan perintah daripada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah yang memberikan nikmat hidup, nikmat tempat, nikmat berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada umat. La yanzuru ila suwarikum, tidaklah Allah melihat pada bentuk rupa dan harta kalian. Allah tidak melihat kepala kita besarkah, kepala kita kecilkah, harta kita banyakkah, harta kita sedikitkah, tinggikah, besarkah, gemukah, kuruskah, punya apartemen, punya perusahaan, punya PP, punya tanah yang luas seluas-luasnya beribu-ribu hektar. Apakah Allah melihat uang kita? Apakah Allah melihat sesuatu apa yang kita punya? Tidak. La yanzuru ila suwarikum, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat pada bentuk rupa kita, mau tampan, mau jelek, mau mantul, mau pesek, mau sipit, mau marah, mau rambutnya keriting ataupun panjang. Allah tidak melihat itu semua, tetapi walakin yang dulu, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang dulu melihat, menatap, memandang ila qulubikum wa a'malikum. Allah akan melihat, pertama yang dia lihat, pertama yang dia tatap, pertama yang dia pandang adalah qulubikum, hati-hati mereka. Sejauh mana hati kita kepada Allah, sejauh mana keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah, sejauh mana kebersihan kita, hati kita kepada Allah. Wa a'malikum, seterus apa perbuatan kita, amaliyah kita, ibadah kita, wirid kita, zikir kita, kajian kitab kita, ngajinya kita, salatnya kita, puasanya kita, berbagai macam ibadah, amaliyah, mahdoh ataupun ghairu mahdoh yang kita kerjakan, sejauh mana yang kita lakukan. Apakah kita melakukan pekerjaan ibadah itu hanya sebentar untuk dipuji, hanya sebentar agar kita dilirik, dipandang, disukai, dicintai oleh orang-orang yang ada di sekitar kita? Apakah ibadah kita itu karena manusia atau karena Allah? Maka disinilah letak tolak ukur kita untuk menjadi orang yang di kemudian hari mendapatkan sesuatu kado dari Allah, yaitu kado keselamatan di dunia wal akhirah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita ada di bumi Melayu, kita ada di bumi Kota Batam ini, yang secara tidak langsung kita adalah merupakan seorang pelajar, kita adalah seorang masyarakat yang ada, baik pendatang ataupun tempatan, baik yang turun ataupun yang tidak turun. Semuanya merasakan gundah gulana, risau risih, takut, khawatir dan sebagainya. Disinilah letak di mana kita ini memperjuangkan marwah kita, marwah di mana tempat yang kita cintai, tanah yang kita cintai. Maka selebihnya lah kita bersama-sama kembali kepada Allah, sang pemilik bumi, sang pemilik adat, sang pemilik tradisi, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dengan cara wajahidu fillahi al-wadribati wajahidu fillahi haqqa jihadih. Allah katakan di dalam surat Al-Hajj ayat 78, Allah katakan wajahidu, dan berjihadlah engkau semua fillah, di dalam jalan Allah, di dalam jalan Allah, haqqa jihadih, dengan jalan yang sebenar-benarnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan ayat ini sudah menjadi suatu pukulan besar bagi kita yang merupakan umat baginda Nabi Muhammad SAW. Islam tidak melarang untuk kita turun berjihad, mengangkat senjata untuk melawan ketidakadilan, melawan kezaliman, melawan penyebaran sayyiat dalalah, mengangkat senjata, mengangkat
mengejar, memburu, membidik daripada ilmu pengetahuan untuk membekali kita bagaimana jihad yang benar, bagaimana jihad yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara mengenai tentang jihad, para ulama-ulama sudah sepakat bahwa tingkatan jihad atau macam jihad ada 4 poin setidak-tidaknya. Yang pertama, jihad melawan hawa nafsu dengan cara kita bagaimana kita menjadi seorang pelajar untuk bersama-sama konsisten, untuk bersama-sama giat, semangat, istiqomah dalam belajar, menuntut, mengasah, menimba daripada pelajaran agama agar kita terhindar dari suatu kebodohan dalam berjuang. Andaikan umat itu bodoh, andaikan umat itu tidak mengerti, maka bagaimana mungkin bangsa ini akan menjadi tentram? Bagaimana bangsa ini menjadi damai kalau tidak ada suatu hal di mana diri kita tanpa adanya ilmu? Maka disinilah kita yang merupakan seorang pelajar, rata-rata yang ada di Pondok Pesantren untuk senantiasa meningkatkan kualitas belajarnya agar kita bisa masuk ke kategori seorang pelajar yang sudah berjalan di atas jihad melawan hawa nafsunya. Ada juga jihad mengamalkan ilmu, tidak mudah untuk mengamalkan ilmu, untuk merupakan bagian daripada jihad. Berdakwah, menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar, menegakkan kalimat bi'amalillah, bi'ilka kalimatullah, memberikan nasihat, memberikan arahan, memberikan bimbingan kepada umat, itu juga merupakan jihad. Bersabar, ikhlas, tabah, itu juga merupakan bagian daripada jihad melawan hawa nafsu. Yang kedua, jihad melawan setan yang selalu menggoda kita, menyesatkan kita, menjerumuskan kita dari sesuatu yang hak untuk terjerumus dari sesuatu yang batil. Jihad melawan setan, setidak-tidaknya kita harus pandai bagaimana kita jihad melawan setan. Kata Nabi, subhat dilawan dengan keyakinan, syahwat dilawan dengan kesabaran. Itulah letak kita berjihad melawan iblis, melawan kebendit, melawan setan-setan yang ada di sekitar kita, yang selalu menipu, yang selalu mengajak kita untuk melakukan suatu keburukan dan kemaksiatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, kata ulama, ada juga yang merupakan jihad melawan orang-orang kafir dan munafik. Jihad melawan orang kafir dan munafik, kata ulama, dengan cara kita jihad dengan hati, jihad dengan lisan, jihad dengan harta, jihad dengan jiwa raga. Ini adalah merupakan salah satu bentuk jihad kita melawan daripada orang-orang kafir dan munafik. Jihad dengan hati, yakni tidak berloyalitas kepada mereka. Jihad dengan lisan, menyeru kepada mereka untuk menegakkan kebenaran dan kebaikan, untuk menghindari subhat dan kemaksiatan. Jihad dengan harta adalah seseorang yang memberikan sesuatu apa yang tidak pernah dimiliki oleh seseorang, hanya sekedar membantu memberikan air kepada orang yang haus. Itu juga merupakan bagian daripada jihad. Ada pun jihad yang terakhir, kata para ulama, adalah jihad melawan pelaku-pelaku kezaliman, melawan pelaku-pelaku kemaksiatan, melawan pelaku-pelaku kebid'ahan, melawan pelaku-pelaku yang membuat menebarkan kemaksiatan, kelanggaran, yang membuat gaduh di tengah-tengah kita. Di antara salah satu jihad melawan pelaku kezaliman, antara syariat mukhalafah adalah dengan tangan, dengan lisan, dengan hati. Kalau mereka diberikan nasihat, beri sesuatu nasihat, berikan arahan bagi orang-orang yang berhak untuk diberikan kemampuan untuk menyampaikan jihad melawan kezaliman kepada mereka agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang merupakan di antara salah satu firman Allah di dalam surah Al-Hajj ayat 78 yang Allah tegaskan, wajahidu fillah haqqa jihadih, dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jalan yang sebenar-benarnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita adalah penduduk yang ada di bumi Rempang Barela khususnya dan pada umumnya yang terdampak relokasi oleh pemerintah. Ada tokoh-tokoh
Melayu ini. Ada DPR yang ikut serta ikut andil untuk bersama-sama berjuang. Ada sebagian tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat, para DPR kita, orang-orang yang memperjuangkan kita ke pusat untuk berjihad konstitusional dengan pemerintah, untuk adu argumen, untuk mengecek mana yang tepat, mana yang tidak tepat dari berbagai macam alasan yang kita lihat di media sosial. Maka kita yang melihat orang-orang atas, tokoh-tokoh kita, tokoh-tokoh masyarakat, para DPR, para tokoh-tokoh masyarakat yang ikut serta rapat atau memperjuangkan rentang ini, mari kita bersama-sama berjihad untuk senantiasa mendoakan jihad dengan cara mendoakan mereka agar mereka diberikan kekuatan dan kemenangan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga dengan adanya khutbah yang sangat singkat ini, kita adalah merupakan sesuatu umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang betul-betul dipandang oleh Allah, dilihat oleh Allah, ditatap oleh Allah. Hati kita kemudian menjadi hati yang dispesialkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwa baginda Nabi Muhammad pernah disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Allah menyampaikan sesuatu penyampaian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayuhan nabi, wahai nabi, jahilul kuffara, berjihadlah, menentanglah kepada orang-orang kafir, wal munafiqina, dan orang-orang munafik, wal huluk alaihim, serta bertindak keras terhadap mereka, wa ma'wahum jahannam, dan sebenarnya tempat mereka itulah di tempat neraka jahannam, wa bi'sal masir, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali untuk mereka. Semoga dengan adanya khutbah ini tidak mengurangi ghirah kita, tidak mengurangi rasa cinta kita kepada bumi, di mana bumi ini adalah bumi yang pernah kita pijak waktu kita lahir pertama kali, yang dilahirkan oleh seorang perempuan hebat yang menyusul kita, yang merawat kita dan membesarkan kita atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga perjuangan kita, perjuangan tokoh-tokoh Melayu, tokoh-tokoh adat untuk jihad melawan konstitusional, untuk mencari sesuatu hal keadilan, senantiasa diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna 'alaihim barakat minas sama'i wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadhahum bima kanu yaksibun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatan wa innahu huwas samiul 'alim. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim innahu